Berbicara tentang api neraka, maka sungguh jika Allah tunjukkan betapa panasnya api neraka, maka sungguh tidak ada satupun yang akan kuat untuk menerima panasnya api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah liputan Kultum di Masjid Polda Jatim dengan mengangkat topik selamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadaha wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolda Provinsi Jawa Timur dan segenap PJU di lingkungan Polda Jawa Timur, segenap anggota kepolisian yang bertugas di Polda Jatim ini, hadirin hadirat yang mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah hingga kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah seperti ini. Dan mudah-mudahan sholat zuhur kita ini merupakan bagian dari ikhtiar untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan menyampaikan topik kultum dengan ikhtiar selamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Berbicara tentang api neraka, maka sungguh jika Allah tunjukkan betapa panasnya api neraka, maka sungguh tidak ada satupun yang akan kuat untuk menerima panasnya api neraka. Karena dalam satu riwayat, api neraka itu panasnya adalah 99 kali lipat dibandingkan dengan panasnya api yang ada di dunia. Padahal api di dunia itu sudah mampu meluluh lantakkan besi dan baja. Begitu pula ukuran panjangnya waktu di akhirat. 1 jam di akhirat itu setara dengan 1000 tahun. Sehingga tidak ada pilihan buat kita semua untuk main-main dengan ancaman Allah itu. Tapi pun pula demikian, bahwa untuk menerima itu adalah dengan iman kita bahwa hal yang gaib itu hak ada. Surga dan neraka hak ada. Maka ketika kita dikuasakan untuk bisa bangun malam sholat tahajud, maka salah satu di antara doa ketika sholat tahajud adalah wan narul haq wan nabiyunal haq wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sa'atul haq antal muqaddimu wa antal muakhiru la haula wa la quwata illa billah. Menegaskan bahwa neraka itu ada, Nabi itu ada, baginda Muhammad itu nyata ada, hari kiamat itu ada. Maka sebagai orang-orang yang beriman dan dengan iman itu kita hari ini telah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, maka mudah-mudahan ini bagian dari nyocoki dawuh Kanjeng Nabi. Man hafadha ala arba'atin qabla zuhri wa arba'a ba'dahu harramallahu jasadu ala niran. Siapa yang bisa menjaga sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, harramallahu jasadahu, maka jasadnya akan diharamkan ala nar, untuk dimasukkan ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan bisa dilihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Artinya apa? Kedatangan kita untuk sholat zuhur seperti ini, yang datangnya di saat sebelum muadzin mengumandang atau pas
muadzin itu sedang berlangsung azan, kemudian kita masih ada waktu untuk sholat 4 rakaat, kita lanjutkan dengan sholat jamaah seperti ini, kemudian nanti habis ini kita tutup dengan 4 rakaat. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita, usaha kita, mohon ridha Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan saat ini bagian dari dalam rangka mohon perlindungan Allah dari api neraka. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang neraka, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim menegaskan, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri kamu semua dan keluarga kamu dari api neraka. Berarti ketika kita sudah seperti ini, kira-kira anak kita yang ada di rumah, istri kita yang ada di rumah atau di tempat kerja, apakah melakukan hal yang sama dengan kita ini? Apakah keluarga kita juga punya kesadaran yang sama dengan kita seperti ini? Jikalau ternyata diri kita dan keluarga kita punya frekuensi yang sama seperti apa yang kita lakukan, aman. Tapi jikalau kita seperti ini, anak kita tidak mengimbangi, istri kita tidak mengimbangi, maka di dalam surah yang lain disebutkan, surah Al-Ahzab, bahwa kelak ketika mereka termasuk anak kita, keluarga kita, turun kita yang meninggal dalam posisi yang tidak husnul khatimah, maka mereka, kenapa kami dulu tidak taat kepada Allah dan taat kepada utusan Allah? Dan yang paling celaka ketika kita orang tua tidak memberikan bekal yang sama buat anak kita, maka anak kita akan marah, kemudian menuntut kepada Allah. Mereka yang anak-anaknya tidak dihiraukan oleh orang tuanya, dia kemudian akan menuntut bahwa orang tuanya itu supaya menemani dia di dalam neraka. Bahkan di dalam satu riwayat ada orang tua yang sudah ada di depan pintu surga, tapi anaknya ada di dalam neraka. Mereka menjerit tidak terima kalau orang tuanya masuk surga. Akhirnya apa? Setelah diteliti ternyata betul bahwa dia abai terhadap masa depan anak-anaknya, sehingga dia tidak jadi masuk surga, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Nah, disinilah yang kemudian munasabatul ayat, hubungan ayat ini adalah Al-Quran surah Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga kamu dengan sholat, wastabir 'alaiha, dan sabar ketika bareng-bareng ngajak anak istri sholat seperti ini. Sabar ketika mendidik, karena bagaimanapun juga istri kita itu adalah perempuan yang Allah ciptakan dari tulang rusuk kiri kita yang paling pendek, sehingga tetap wastabir untuk bareng-bareng untuk mewujudkan keluarga yang selamat dunia akhirat. Dan kalau sudah seperti ini dan kita lakukan seperti ini, tepat waktu seperti ini, maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, satu ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling Allah cintai? Ayyul amali afdalu, amal apa yang paling utama? Dalam redaksi yang lain, ayyul amali aqrabu ilal jannah, amal apa yang lebih mendekatkan kita ke surga? Ternyata 3 macam pertanyaan itu jawabannya Rasulullah adalah as-salatu ala waqtiha, sholat yang dikerjakan atas waktunya. Di dalam riwayat yang adalah fi awali waktiha, sholat yang dikerjakan di awal waktu. Artinya hari ini kita melakukan amal yang paling Allah cintai, yang paling utama, yang mendekatkan kita ke surga. Kalau mendekatkan kita ke surga berarti menjauhkan kita dari api neraka. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, summa ayyun, baru Rasulullah menjawab birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Summa ayyun, bertanya lagi, maka Rasulullah menjawab jihadun fi sabilillah. Salat kita seperti ini melampaui berjihad di jalan Allah. Artinya apa? Kita tegakkan kepatuhan keimanan kita kepada Allah. Survei membuktikan ternyata orang-orang yang tertib dengan seperti ini termasuk orang-orang yang mempunyai tingkat disiplin tinggi dalam keseharian, punya keistiqomahan. Sebaliknya orang yang mengabaikan betul dengan sholatnya,
Ternyata janji sak janji gampang ingkar janji. Ngomong sak ngomong gampang goro. Maka insya Allah saya yakin panjenengan yang ada di soft yang pertama ini, soft kedua dan seterusnya yang selalu hadir seperti ini, panjenengan termasuk energi positifnya luar biasa. Karena itulah mudah-mudahan duduk kita, sholat kita, jamaah kita ini mengantarkan ridha Allah buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari api neraka, keluarga kita diselamatkan dari api neraka, dan mudah-mudahan keistiqomahan kita untuk sholat jamaah betul-betul la yusibu faqran fid dunya. Allah mudah-mudahan menjauhkan kita dari kesempitan hidup, kefakiran, kekurangan, dan mudah-mudahan pula dengan jamaah kita seperti ini, mudah-mudahan Allah memberikan jaminan keselamatan dari siksa kubur. Dan mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita seperti ini, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari api neraka, ancaman api neraka, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita dalam surganya tanpa hisab dan tanpa dihitung lagi. Mudah-mudahan dengan ridhonya Allah memberikan kebahagiaan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami sadar ya Allah, cepat atau lambat kami akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan istri kami, meninggalkan anak kami, meninggalkan harta kekayaan yang kami kumpulkan dengan susah payahnya. Dan semuanya ya Allah kami sadar tidak ada satupun yang menyertai kami ketika kami dikuburkan. Kami sadar bahwa yang setia menemani kami adalah amal ibadah kami, amal solih kami, dan anak-anak solih yang senantiasa mendoakan kami. Walaupun kami sudah meninggal, maka kami akan tetap dapat itu. Karena itulah ya Allah, bimbinglah kami semua untuk senantiasa beramal soleh, beramal kebajikan, istiqomah dengan ibadah kami. Bimbinglah kami ya Allah yang baru untuk mampu membimbing anak turun kami menjadi anak yang soleh-solehah. Dan bimbinglah kami semua keluarga, istri dan anak turun kami termasuk orang yang soleh-solehah, patuh taat kepada ahli ibadah, ahli haji, ahli umroh, ahli berkahlah dan selamatkanlah hidup dan kehidupan kami baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dunia dan akhirat yang dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.